Ada seorang mahasiswa yang namanya Tukimen. Dia lagi dalam masa sibuk-sibuknya ngerjain tugas kampusnya. Di suatu malam yang dingin, Tukimen diajak oleh temannya bakar-bakar singkong. Tukimen yang orangnya setia kawan mengikuti ajakan temannya itu. Setelah singkong yang dibakar telah habis dimakan, Tukimen memutuskan untuk pulang, karena masih banyak tugas yang belum dikerjakan, sekaligus agak malu sama teman-temannya, karena dia paling banyak menghabiskan singkong. Ternyata di tengah jalan saat kembali ke kosannya, sendal Tukimen putus, terpaksa dia berjalan pulang tanpa alas kaki. Sesampainya di kosan, dia baru ingat kalau tugasnya harus dikerjakan secara online. Alhasil, Tukimen pun pergi ke warnet tanpa alas sendal. Di warnet tempat Tukimen ngerjain tugas, ternyata AC-nya sangat dingin. Saking dinginnya, Tukimen pun masuk angin di pojokan warnet. Di samping itu, banyak anak kecil yang main game online sambil teriak-teriak dan gaduh yang bikin buyar konsentrasi Tukimen. Namun Tukimen bersikeras tetap mengerjakan tugasnya. Dan tiba-tiba, keluarlah angin dari pantat Tukimen. Namun tidak ada yang tahu mengenai hal itu, karena berbarengan dengan suara bass dari musik yang diputar di warnet tersebut. Hingga akhirnya, terjadilah percakapan dari anak-anak yang sedang main game online di samping bilik Tukimen dengan operator warnet. Anak satu, "Mas, kok ada bau aneh?" sambil keluar dari biliknya. Anak dua, "Iya mas, kayak bau gosong." Sambil lihat muterin ruangan. Operator, "Ah, masa? Paling bau nasi goreng," jawab sekenanya. Tukimen yang mendengar percakapan itu, sedari tadi hanya diam tak merasa bersalah. Sedangkan anak-anak yang lapor ke operator tadi masih berdebat masalah bau gosong itu. Anak satu, "Masa bau nasi goreng sih? Anak dua, coba aja kamu berdiri, lihat, ada yang makan nasi goreng apa gak?" Anak satu, "Gak ada kok." Sambil berdiri tengok kanan kiri. Saat itu juga keluarlah kentut Tukimen untuk yang kedua kalinya. Namun, kali ini tak bersuara. Anak dua, "Hah, gak ada, ini baunya datang lagi," sambil hidungnya ngendus-ngendus. Anak satu, "Oh iya, datangnya dari bawah sini," sambil nengok lewat bawah ke bilik Tukimen. 5 detik kemudian, anak satu, "Hi, serem," sambil gemetaran melihat wajah Tukimen yang lagi nahan masuk anginnya sambil konsentrasi. Anak dua, "Kenapa kamu ketakutan kayak gitu? Itu sebelah kita kakinya nyentuh lantai gak?" Anak satu, "Loh iya, gak ada kakinya, karena kaki Tukimen dinaikkan ke kursi dan tidak bawa sendal." Anak dua, "Wah bener tuh dugaanku, itu pasti genruwo, kata kakekku baunya kayak singkong gosong." Sambil gemeteran, anak satu, "Ya udah, kita pulang aja yuk." Sambil ketakutan, akhirnya anak-anak itu menyudahi permainannya dan melapor ke operator warnet. Operator, "Udah dek." Anak satu, "Udah mas. Warnetnya angker." Anak dua, "Iya angker." Operator, "Loh, memang ada apa?" Anak satu, "Ada genruwo." Anak dua, "Serem banget mukanya, mas." Karena mereka bercakap terlalu keras, akhirnya seisi warnet yang mayoritas anak-anak yang sedang main game online pun pada ribut. Anak tiga, "Iya nih, angker kayaknya nih warnet. Bau singkong gosong." Anak yang lain, iya, aku juga cium baunya, angker, ayo pergi saja." Akhirnya mereka pada udahan mainnya dan meninggalkan warnet. Alhasil, warnet itu pun sepi, tinggal Tukimen seorang diri di pojokan. Sambil ngedumel, akhirnya operator warnet itu pun menutup warnetnya. Namun ketika hendak mematikan lampu yang saklarnya berada di pojokan warnet, dia pun tersentak kaget melihat sesosok genruwo, maaf, maksudnya Tukimen, dan terjadilah percakapan. Operator, "Waduh," sambil kaget ternyata lu genruwonya. Tukimen, "Genruwo mas. Mana mas? Sini saya bantu ngusir." Operator, "Sudah, pulang saja sana." Tukimen, "Saya pulang mas. Kan belum bayar." Operator, "Iya, kamu pulang, katanya bantu ngusir. Udah gak usah bayar." Akhirnya Tukimen pun keluar dari biliknya dan menuju pintu keluar. Namun karena pintunya terkunci, Tukimen pun teriak ke operator. "Tukimen, mas, pintunya kok dikunci? Dah tutup ya?" Operator, "Tutup gara-gara elu tuh. Lompat jendela aja sana." Tukimen, "Tinggi mas, entar nyangkut di pohon." Karena memang warnetnya berada di lantai 2. Operator, "Biar nyangkut, sekalian jadi genruwo beneran lu." Akhirnya Tukimen yang sudah ketakutan melihat kemarahan operator warnet yang bawa samurai, dia nekat juga lompat lewat jendela dan nyangkut di pohon. Namun berkat pohon itulah dia jatuhnya pelan-pelan nyampe tanah.
Dan setelah kejadian itu pula warnet tersebut semakin sepi, karena beredarnya isu tentang Genruwo di warnet itu, yang membuatnya di-cap sebagai warnet angker.